Kenaikan kasus COVID-19 membuat pemerintah menerapkan PPKM level 3 di Jabodetabek hingga 14 Februari 2022. Meski level PPKM naik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan tak akan melakukan penutupan terhadap sejumlah aktivitas ekonomi di masa PPKM level 3 mulai dari mal, bioskop hingga tempat wisata. Kebijakan itu disambut baik pengelola Pusat Belanja Indonesia. PPKM level 3 lebih baik dibandingkan penutupan sementara operasional mal. Diharapkan penerapan PPKM level 3 ini tidak terlalu lama. Dengan begitu, sektor retail tak terpuruk seperti tahun lalu. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah kembali menerapkan PPKM level 3 di 4 wilayah, yakni Jabodetabek, Bali, Bandung Raya, dan Yogyakarta karena semakin tingginya kasus COVID-19. Meski demikian, pengelola mal berharap PPKM tidak berlangsung lama agar kondisi usaha tidak terpuruk kembali. Lantas, bisakah kita segera mengakhiri PPKM melihat kondisi penyebaran varian Omikron saat ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Sony Hari Harmadi, serta Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Bapak Alfonsus Wijaya. Selamat siang, Pak Sony, Pak Alfonsus, apa kabar? Selamat siang, Mbak Anita. Sehat. Baik, salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak-bapak, ini kan kita lihat perkembangan kasus COVID-19 yang ada saat ini sedang menuju puncak begitu, sedang tinggi-tingginya. Saya ingin ke Pak Sony dulu untuk melihat perkembangan kasus COVID-19 yang ada saat ini. Mungkin pengusaha bertanya-tanya, ini sampai kapan PPKM level 3 akan berlangsung, Pak? Ya, Mbak Anggita, jadi pemerintah konsisten ya mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau kita lihat, memang PPKM level ini akan terus diberlakukan dan pembatasan aktivitas maupun mobilitas itu tergantung pada penetapan level PPKM di masing-masing daerah. Nah, kemudian kita tahu bahwa memang gejala Omikron ini lebih ringan dibanding varian lain, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa kecepatan penularannya sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa dampak buruknya terhadap mereka yang belum divaksin atau yang memiliki komorbid. Dan orang Indonesia cukup banyak yang memiliki komorbid. Ketika penularannya tinggi, jumlah orang yang terinfeksi besar, walaupun secara persentase yang membutuhkan layanan rumah sakit itu kecil, tapi kalau nominal yang sakitnya itu banyak, itu akan menyebabkan jumlah orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit juga cukup tinggi, sehingga kita harus antisipasi jangan sampai terjadi beban di fasilitas kesehatan kita. Lalu kemudian juga kita melihat bahwa setiap minggu kan dilakukan evaluasi ya, evaluasi kebijakan dan strategi penanganan COVID-19 untuk meningkatkan efektivitas upaya penanganan dan pengendaliannya. Jadi hasil assessment dari setiap daerah itu kita pertimbangkan untuk kemudian menetapkan level PPKM. Nah, bukan hanya kasus terkonfirmasi positif, bukan hanya jumlah perawatan di rumah sakit dan angka kematian yang menjadi pertimbangan penetapan PPKM, tetapi juga kemampuan testing, positivity rate, ya, kemampuan atau kapasitas tracing, dan juga bed occupancy rate. Kita tahu per hari ini bor di DKI Jakarta misalkan itu sudah melampaui 60%. Jadi DKI dan Bali bornya sudah meningkat cukup tinggi. Oke, jadi memang melihat perkembangan kasus yang mungkin bisa dikatakan saat ini belum masuk kategori aman ya Pak, jadi memang masih harus dilangsungkan PPKM level 3 ini. Saya ke Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, dengan diterapkannya PPKM level 3, dampak seperti apa yang mulai dirasakan oleh pengusaha khususnya pusat perbelanjaan? Ya, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan sedikit sebagai perbandingan. Jadi pusat perbelanjaan menutup tahun 2020 yang lalu dengan rata-rata tingkat kunjungan secara nasional itu hanya 50% dibandingkan dengan kondisi pada saat sebelum pandemi, pada saat normal gitu ya. Kemudian pada tahun 2021
itu rata-rata tingkat kunjungan nasional pusat perbelanjaan itu rata-rata berada di 60%. Jadi lebih baik dari tahun 2020. Khususnya sejak pemerintah memberlakukan berbagai pelonggaran awal Agustus 2021. Seperti kita ketahui waktu itu kan varian Delta begitu ya. Jadi tren tingkat kunjungannya naik terus. Sampai dengan Natal tahun baru yang lalu, awal Januari juga masih cukup baik, meningkat. Nah, kemudian baru melandai sejak varian Omikron ini. Nah, khususnya sejak 2 minggu yang lalu, itu sebetulnya tingkat kunjungan sudah drop, sudah sebelum pemberlakuan PPKM level 3, itu pada saat itu khususnya di Jakarta contoh, level 2 waktu itu kan, dari level 1 dinaikkan menjadi level 2, itu kunjungan sudah turun, drop. Dan ini fenomena ini terjadi sekarang ini bukan hanya di DKI Jakarta saja, hampir di seluruh wilayah Jawa Bali khususnya. Jadi tingkat kunjungan itu menurun. Nah, ada 2 hal menurut pengamatan kami. Pertama adalah memang pusat perbelanjaan itu memasuki low season. Biasa itu setelah Imlek itu memasuki low season, kemudian nanti akan naik lagi menjelang Ramadan, Idul Fitri. Nah, tetapi untuk isu varian Omikron ini justru sumbangsi terbesar yang membuat kondisi tingkat kunjungan langsung menjadi drop. Sekarang ini rata-rata kunjungan hanya tidak lebih dari 40%. Maksimal hanya 40%. Bahkan ada beberapa pusat perbelanjaan yang kurang bahkan dari 40%. Jadi terlihat sepertinya masyarakat sekarang sudah sangat berhati-hati. Begitu ada isu varian Omikron ini, langsung tingkat kunjungan itu turun. Jadi ini yang terjadi. Nah, jadi sebetulnya sebelum pemberlakuan PPKM level 3 pun sudah turun tingkat kunjungannya. Kemudian ditambah lagi dengan pemberlakuan level 3. Ini semakin turun lagi tingkat kunjungannya. Nah, kenapa kami berharap ini tidak berkelanjutan berlama-lama di level 3 ini? Karena memang sebagai perbandingan lagi, pada tahun 2020, khususnya di DKI Jakarta itu pusat perbelanjaan kan tutup 3 bulan, yaitu April, Mei, Juni. Kemudian tahun 2021 yang lalu tutup selama bulan Juli, kurang lebih 1 bulan. Beban 1 bulan, tutup 1 bulan dengan beban 3 bulan itu lebih berat 1 bulan. Kenapa? Karena beban kerugian ataupun defisit yang diderita di tahun 2020 itu belum terpenuhi, belum tercover. Kemudian tutup lagi. Nah, sampai dengan saat ini pun demikian, defisit-defisit yang terjadi di 2020 sampai dengan 2021 ini masih belum bisa diatasi. Jadi kalau sampai terjadi lagi penutupan usaha, wah ini bebannya akan jauh lebih berat lagi dari tahun 2020 ataupun tahun 2021. Jadi oleh karenanya memang kami di satu sisi memang memahami kondisi ini, jadi kami juga berterima kasih sebetulnya kepada pemerintah karena kali ini tidak menutup usaha. Jadi kami dalam pernyataan resmi kami menyatakan bahwa ini PPKM level 3 lebih baik daripada penutupan usaha. Kalau di penutupan ditutup usahanya, ini bebannya lebih berat dari tahun 2020 dan 2021. Jadi itu alasannya kenapa kami menyatakan bahwa ini lebih baik daripada penutupan usaha. Nah, tetapi tentunya juga kalau kondisi ini berlama-lama, karena dengan tingkat kunjungan 40% sekarang ini dan cenderung turun dari waktu ke waktu, ini juga akan sedikit mengkhawatirkan kalau kita terus berlama-lama. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera teratasi sehingga kita bisa menyelesaikan, mengakhiri pembatasan-pembatasan yang ada saat ini. Tetapi ada satu catatan menurut kami yang cukup penting adalah sekarang masyarakat ternyata lebih berhati-hati. Begitu ada isu pemerintah belum memutuskan pembatasan, tingkat kunjungan sudah turun. Demikian. Baik, ini memang kondisi yang dilematis ya Pak, dengan adanya pembatasan ataupun mobilitas masyarakat. Kalau tidak dilakukan, ini peningkatan penularan akan semakin tinggi risikonya. Namun juga kalau ada pembatasan yang begitu ketat, ekonomi juga akan terpukul. Saya ingin ke Pak Sony. Pak Sony, kalau langkah dari pemerintah sendiri selain tidak menutup pusat perbelanjaan, jalan tengah yang diambil seperti apa Pak? Ya, jelas ya tadi pemerintah mencoba memperhatikan kondisi yang ada, risiko yang ada. Ya, jadi tidak mungkin kita tidak melihat risiko yang ada. Salah satu yang kemudian dilakukan penyesuaian, misalkan ya di level 3 saat ini tuh sebetulnya pembatasannya tidak seketat pembatasan level 3 sebelumnya. Misalnya untuk perkantoran non esensial dari yang tadinya hanya boleh 25% pegawai yang WFO sekarang diperbolehkan 50%. Ya, terus kemudian untuk sektor esensial lainnya misalkan ya hotel non karantina,
meeting room dan seterusnya itu diperbolehkan sampai 50% dari yang sebelumnya hanya 25%. Termasuk juga kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Jadi intinya pemerintah juga melihat ada penyesuaian karena memang risiko yang berbeda antara varian Delta dengan varian Omicron ini. Tapi harus dipahami bahwa upaya kita ini kan dalam rangka ngerem ya laju penularan, dan ada kebiasaan baru di masyarakat, ada adaptasi yang sangat baik menurut kami. Begitu mereka melihat ada risiko yang lebih tinggi untuk keluar rumah dengan tingkat positivity rate sekarang yang lebih tinggi, maka ada risiko dan mereka membatasi mobilitas. Kan berkali-kali kami selalu menyampaikan pada saat kondisi penularan yang tinggi, maka betul-betul harus lakukan batasi mobilitas, hanya melakukan mobilitas untuk yang perlu saja. Dan itu diadopsi oleh masyarakat kita, menunjukkan bahwa awareness kepedulian mereka untuk melindungi diri dan keluarga itu semakin baik dari waktu ke waktu. Yaitu pasti konsekuensinya. Tetapi kita akan melihat terus, kan mengevaluasinya dari tadinya 2 mingguan, sekarang menjadi 1 mingguan. Dan pemerintah melihatlah dampak ekonominya, dampak kesehatannya, bagaimana beban di rumah sakit, dan seterusnya. Kapasitas tracing juga diperhatikan. Salah satu yang menyebabkan kenaikan level adalah kapasitas tracing yang belum memadai untuk di wilayah Jabodetabek seperti itu. Baik, pusat perekonomian seperti pusat perbelanjaan ini tidak ditutup, namun nanti bagaimana langkah yang akan dilakukan guna mencegah terjadinya penularan akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ke Pak Alfonsus dulu. Pak Alfonsus, ini pengusaha mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menutup pusat perbelanjaan dalam pemberlakuan PPKM level 3 saat ini. Nah, dengan adanya penyesuaian PPKM level 3 saat ini, apakah akan ada potensi pertumbuhan tren positif untuk pusat perbelanjaan di tahun 2022? Ya, sebetulnya pada saat kami membuat rencana bisnis ataupun bisnis plan pada akhir tahun yang lalu untuk tahun 2022, kami memprediksi tingkat kunjungan itu, kalau tadi saya sudah jelaskan di awal, tahun 2020 itu kan hanya 50%, kemudian tahun 2021 hanya 60%. Nah, tahun 2022 kami memprediksi hanya ada bisa peningkatan sekitar 70 sampai dengan 80%. Kenapa? Ada beberapa alasan pada saat itu, ini sebelum varian Omicron ya. Kami optimis karena pertama adalah target pemerintah untuk melakukan vaksinasi 70% dari populasi itu akan selesai di bulan Maret dan April. Jadi itu yang akan mendorong bisnis usaha di pusat perbelanjaan. Jadi kami yakin. Nah, jadi kami memperkirakan mulai semester 2 tahun ini itu akan menuju normal, akan di dalam proses menuju normal. Jadi oleh karenanya kami memperkirakan bisa 70 sampai dengan 80% tingkat kunjungan. Tapi dengan terjadinya varian Omicron ini dan kemudian dengan adanya pembatasan-pembatasan yang sekarang sedang berlaku, tentunya target 70 sampai 80% akan sedikit terkoreksi, tetapi kami masih tetap optimis. Kenapa? Karena kan tadi 70% populasi masih ditargetkan akan selesai di Maret dan April, kemudian juga vaksinasi booster yang sudah dilakukan sejak 12 Januari yang lalu. Jadi ini juga akan sedikit mendorong, bukan sedikit saja, saya kira cukup signifikan, ini akan mendorong situasi kondisi khususnya di pusat perbelanjaan. Jadi kami masih optimis akan tercapai, mungkin hanya terkoreksi sedikit dari 70% ataupun 80%. Mungkin paling tidak kami berharap tidak kurang dari 70%. Kalau 70% berarti ini jauh lebih baik juga dari tahun 2020 dan 2021. Demikian. Oke, jadi memang ada sentimen positif untuk pertumbuhan retail di tahun ini dengan mulai terkejarnya target vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya ke Pak Sony. Pak Sony, kalau sebentar lagi ini kita akan menghadapi Ramadan dan juga Lebaran, dan kita tahu biasanya sangat banyak kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan. Nanti langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster COVID-19 dengan adanya mulai meningkat lagi aktivitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan? Mbak Anggita, kalau kita lihat data sebetulnya mobilitas memang turun ya, turunnya cukup besar terutama dalam 7 hari terakhir.
Dan karena adanya penurunan mobilitas tadi juga kita bersyukur karena positivity rate di Jakarta mulai turun juga sebetulnya. Dan nanti kita bisa lihat harusnya kasus harian di Jakarta juga bisa mulai turun. Jadi kita berupaya dengan strategi yang ada sekarang, semua pihak mendukung sehingga risiko penularannya menjadi rendah dan kita bisa mengakhiri ya lonjakan kasus secepat-cepatnya. Kalau bisa ya sebelum bulan Ramadan kita sudah menyelesaikan lonjakan kasus yang atau gelombang yang saat ini terjadi. Lalu kemudian kami mohon dukungan semua pihak ya termasuk pusat-pusat perbelanjaan seperti di mal untuk melakukan tes secara berkala ya, lakukan screening self assessment COVID-19 terutama bagi pegawai yang bertugas sehingga tidak terjadi klaster atau penularan di pusat perbelanjaan. Lakukan upaya pembersihan secara rutin, batasi jumlah pengunjung masuk secara benar ya, karena dengan kondisi yang saat ini ada, mal tetap boleh beroperasi sampai jam 9 tetapi dengan kapasitas 60%. Menurut kami kapasitas 60% itu masih cukup banyak ya, sehingga kalau bisa jangan sampai melampaui kapasitas yang sudah ditetapkan tadi. Lalu kemudian lakukan sosialisasi secara terus-menerus, wajibkan seluruh pengunjung memakai masker, ada Satgas Protokol Kesehatan yang melakukan pengawasan, gunakan aplikasi Peduli Lindungi sehingga kita memastikan bahwa mereka yang sehat adalah mereka yang boleh masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Batasi penggunaan lift ya, orang di dalam lift dan seterusnya. Jadi protokol kesehatan dilakukan secara baik dengan dukungan pusat perbelanjaan seperti itu, kita bisa menekan adanya klaster di pusat perbelanjaan, kita bisa menekan terjadinya lonjakan kasus. Jadi ini butuh dukungan semua pihak, tidak bisa hanya kita saja. Lalu kemudian juga tadi yang saya bilang ya, Satgas di mal ini betul-betul harus diaktifkan ke semua. Pak Alfonsus mohon anggotanya betul-betul diingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan, menegur mereka yang tidak mati protokol kesehatan. Lalu juga satu hal, risiko penularan itu sebetulnya paling banyak di restoran. Ya di restoran, kafe, oleh karenanya mohon bisa semua yang makan itu tidak berbicara gitu pada saat makan. Jadi kafe dan restoran bukan tempat untuk diskusi atau ngobrol karena memang kondisi sedang dalam masa pandemi dan juga risiko penularannya sedang tinggi. Lalu kemudian waktu berkunjung juga ini bagi para pengunjung agar memperhatikan untuk tidak terlalu lama. Jadi mereka sudah jelas kalau mau pergi apa saja yang akan dilakukan aktivitas selama di pusat perbelanjaan. Jadi itu beberapa hal yang betul-betul harus dilakukan. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu dicek ya, bukan hanya orang scan QR code-nya, tetapi dicek statusnya apakah hijau, kuning, merah, atau hitam. Dan kemudian kalau ada yang hitam, petugasnya langsung menindaklanjuti supaya dibawa ke isolasi terpusat atau diminta untuk segera melakukan isolasi secara mandiri. Jadi ada upaya-upaya mitigasi kita secara bersama sehingga dukungan dari pihak swasta, pengelola mal itu juga sangat penting supaya kita tidak berlarut-larut mengalami hal ini dan bisa rebound pada saat nanti Ramadan dan Lebaran, aktivitas sudah bisa menjadi normal kembali dan kemudian pusat perbelanjaan juga bisa dikunjungi sesuai harapannya. Baik, konsistensi di pusat perbelanjaan yang memang sangat penting untuk dilakukan ya Pak. Saya ingin dengar tanggapan dari Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, dari sisi pengusaha sendiri, bagaimana persiapannya menghadapi peak season yang akan terjadi nanti menjelang Hari Raya? Pemerkatatan prokes dan juga pengawasan di mal akan dilakukan bagaimana? Iya, sebelum Ramadan ini, jadi pada saat varian Omicron juga sudah diumumkan secara resmi masuk ke Indonesia, kami sudah memberikan instruksi kepada seluruh anggota pusat perbelanjaan yang berada di seluruh Indonesia. Ada 4 hal. Pertama adalah meniadakan ataupun menghindari kegiatan-kegiatan, acara-acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Jadi sudah beberapa waktu terakhir ini ada beberapa pusat perbelanjaan juga yang lalai, yang akhirnya kita tindak. Jadi bahkan di Bandung itu kan ada yang kita tutup sampai dengan 3 hari. Jadi, nah kemudian instruksi kedua adalah menerapkan protokol kesehatan yang sudah berlaku sejak awal pandemi seperti wajib masker, pemeriksaan suhu tubuh, jaga jarak, tangan dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sony.
secara lebih ketat, lebih konsisten, dan lebih disiplin. Itu instruksi. Kemudian instruksi yang ketiga adalah penerapan protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya melalui aplikasi Peduli Lindungi juga dilaksanakan secara lebih ketat, lebih disiplin, dan lebih konsisten. Tadi Pak Sony juga sudah singgung beberapa kelemahannya. Ada petugas yang tidak memeriksa dan sebagainya, hasil notifikasi warna dan sebagainya. Jadi itu sudah diingatkan. Nah, instruksi yang keempat adalah meminta pusat perbelanjaan untuk mendukung percepatan vaksinasi. Khususnya di DKI Jakarta itu khusus untuk vaksinasi booster. Jadi sampai dengan saat ini di pusat-pusat perbelanjaan itu sudah sedang melakukan kegiatan sentra vaksinasi untuk kebutuhan vaksinasi dari masyarakat. Khususnya kalau di Jakarta ini lebih banyak vaksinasi booster begitu ya. Nah, ini kenapa menurut kami menjadi sangat penting belajar dari tahun 2021 yang lalu pada saat bulan Juli itu ya, varian Delta. Pada saat itu begitu melonjak pada saat Idul Fitri karena tingkat vaksinasi pada saat itu kan masih sangat rendah. Jadi kami yakin kalau percepatan vaksinasi sebelum Idul Fitri ataupun sebelum Ramadan ini bisa merata di seluruh Indonesia, cukup tinggi tingkat vaksinasinya, kami yakin harusnya tidak seburuk seperti nanti pada saat varian Delta. Jadi saya kira inilah kenapa kami juga siap untuk mendukung pemerintah dengan menjadikan pusat perbelanjaan itu sebagai sentra vaksinasi. Jadi sekarang ini kan kita bicara varian Omikron saat ini. Padahal di depan ini kan bulan April sudah masuk Ramadan, awal Mei sudah Idul Fitri. Jadi saya kira waktunya sudah cukup dekat. Jadi saya kira selain kita sekarang menyelesaikan masalah lonjakan varian Omikron, tetapi di satu sisi pun kita sekaligus juga mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan vaksinasi. Dan khususnya kalau di daerah-daerah yang sudah tingkat vaksinasi yang sudah tinggi, tentunya dengan vaksinasi booster. Demikian. Baik, jadi memang dari Apindo sendiri memberikan pengawasan ya Pak, dengan adanya mungkin anggota yang tidak disiplin juga sudah ditindak tegas oleh asosiasi. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Di segmen-segmen sebelumnya adalah PPKM level 3 yang sudah ada penyesuaian yang saat ini itu dilakukan untuk ataupun berdasarkan mempertimbangkan faktor risiko dari perkembangan kasus yang ada saat ini dan juga kondisi perekonomian di tengah pandemi. Saya persilakan masing-masing Pak Sony dan juga Pak Alfonsus untuk menyampaikan closing statement. Pak Sony, silakan pesan untuk masyarakat dan juga pengusaha mal di tengah pandemi. Ya, yang pertama tentu tidak perlu panik ya dengan kasus yang memang kemarin sudah tinggi, kasus hariannya 55.000. Hampir sama dengan kasus pada saat puncak varian Delta di tanggal 15 Juli lalu 2021 ketika itu kasusnya 56.000. Yang paling penting adalah kita merespon dengan tepat pandemi ini. Kita sudah belajar lebih dari 2 tahun ya, hampir menjelang masuk tahun ketiga, dan kita tahu bahwa protokol kesehatan adalah cara yang sangat efektif. Oleh karenanya patuhi itu semua, bukan hanya secara individual tetapi secara institusi. Jadi dukungan dari institusi termasuk pusat perbelanjaan untuk memudahkan, memfasilitasi seluruh pengunjungnya dapat menerapkan protokol kesehatan itu hal yang sangat penting. Kita masih lihat ada beberapa mal atau pusat perbelanjaan yang melanggar protokol kesehatan ya. Oleh karenanya pemerintah juga sudah menyampaikan mal dan lokasi yang tidak taat protokol kesehatan akan diumumkan kepada publik. Dukungan dari institusi seperti pusat perbelanjaan ini sangat penting dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan atau klaster di pusat perbelanjaan. Jadi selain mematuhi protokol kesehatan secara individual, institusi-institusi juga sangat penting perannya untuk mendukung orang yang berada di dalamnya mematuhi protokol kesehatan. Baik, saya ke Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, silakan pesan dan juga harapan dari pihak pengusaha. Ya, pertama tentunya kami akan mengefektifkan satgas internal di masing-masing pusat perbelanjaan. Sebetulnya bukannya tidak ada, sebetulnya itu sudah ada sejak awal pandemi, sudah dibentuk. Cuman memang karena ini sudah 2 tahun, biasanya ini jadi lalai, jadi abai. Jadi ini yang harus kita tingkatkan, satgas internal ini, supaya bisa membantu masing-masing pusat perbelanjaan untuk bisa mengontrol pemberlakuan protokol kesehatan yang diberlakukan. Ada beberapa pusat perbelanjaan yang melanggar protokol kesehatan,
sebetulnya itu harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Satgas internal. Tetapi ternyata tetap bisa lolos juga. Jadi saya kira Satgas internal ini akan terus diefektifkan dan kami akan mengingatkan supaya mereka lebih kerja lebih serius lagi, lebih fokus terhadap pemberlakuan dan protokol kesehatan. Nah kemudian juga seperti kita ketahui, kita tidak tahu apakah setelah varian Omikron ini akan selesai atau ada varian baru lagi. Jadi saya kira kita tidak tahu ini. Nah tentunya nomor satu adalah tentunya keseimbangan begitu ya, keseimbangan antara kesehatan dengan perekonomian. Jadi saya kira kita semua sekarang masyarakat bersama pemerintah saya kira sudah menemukan ritmenya begitu ya, sehingga bisa terjadi keseimbangan dalam menghadapi lonjakan-lonjakan jumlah kasus positif COVID-19. Saya kira ini yang memang harus tetap diperhatikan, tetapi kembali lagi kami melihat bahwa selama ini terjadi inkonsistensi begitu ya di dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Jadi ini yang tidak ada jalan lain, memang harus diingatkan terus-menerus. Jadi kami juga selalu mengingatkan kepada pusat perbelanjaan, kepada anggota kami untuk tetap memperlakukan protokol kesehatan apapun kondisinya. Jadi bukan hanya pada saat terjadi lonjakan kasus positif ataupun pada saat terjadinya varian-varian, tetapi selama COVID-19 ini masih bersama kita, saya kira tetap protokol kesehatan ini harus diberlakukan secara lebih ketat, lebih konsisten dan lebih disiplin. Jadi saya kira tiada jalan lain, dan satu-satunya cara untuk supaya lebih konsisten adalah mengingatkan. Saya kira itu sudah menjadi satu kehidupan baru di dalam kita hidup bersama dengan COVID-19 untuk selalu mengingatkan satu sama lain untuk pemberlakuan protokol kesehatan. Yang terakhir adalah bahwa kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi, memberikan tindakan kepada anggota kami yang jelas-jelas melanggar peraturan, begitu ya. Di Jakarta kemarin ada satu pusat belanja juga yang melanggar, membuat kerumunan sebelum Imlek. Kemudian juga di Bandung itu pada saat Imlek terjadi kerumunan yang luar biasa juga, dan masing-masing pusat perbelanjaan tersebut telah diberikan sanksi. Yang terakhir di Bandung itu kan ditutup sampai dengan 3 hari. Jadi ini menjadi satu pembelajaran bagi semua anggota kami untuk betul-betul memperhatikan secara serius pemberlakuan protokol kesehatan ini. Demikian. Baik, intinya memang konsistensi ya Pak yang sangat diperlukan agar kita tidak terlalu dan terus-menerus berlarut-larut dalam kondisi penyebaran kasus COVID-19 yang tinggi seperti saat ini. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, baik dari sisi pengawasan dan juga kesadaran dari masyarakat maupun pengelola usaha mal. Terima kasih Pak Alfonsus dan juga Pak Sony sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih.